Scene diawali dengan seorang wanita jenius yang memiliki segudang prestasi bernama Lin. Dia diantarkan oleh ayahnya untuk pindah ke sebuah sekolah unggulan yang isinya adalah para orang-orang berduit. Lin merupakan orang dari kalangan sederhana yang hidup bersama ayahnya yang seorang guru. Singkat cerita, Lin pun diterima dan diberi beasiswa karena kejeniusannya. Pada saat berfoto untuk kartu pelajar, Lin bertemu dengan seorang siswi cantik yang senyumannya bikin pangling. Ia bernama Grace dan mereka pun bersahabat. Pada suatu hari mereka nangkring di perpus dan Grace pun galau karena ada peraturan sekolah yang mengharuskan nilai IPK 3,25 ke atas untuk bisa bergabung dengan klub drama. Di sini Grace mempunyai contoh soal ujian dan Lin yang jenius pun mengajarinya dengan imbalan dipanggil Guru Lin. Singkat cerita, mereka pun menghadapi ujian semester dan Lin yang heran melihat semua soalnya persis dengan contoh soal yang dimiliki Grace. Tapi ternyata Grace yang punya tampang good looking ini ternyata tetap saja bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang ujiannya. Lin yang kasihan pun memberi contekan ke Grace dengan cara menulis jawaban di penghapusnya dan memasukkannya ke sepatunya. Lalu bertukar sepatu dengan Grace dan akhirnya misi pencontekan mereka pun berhasil. Sebagai ucapan terima kasih, Grace mengajak Lin untuk berkunjung ke apartemen pacarnya. Pacar dari Grace ini bernama Pat, the rich boy from Thailand. Mereka pun berbicara tentang contekan Lin, dan si Pat ini mengajak Lin untuk bekerja sama di ujian semester selanjutnya, dengan memberi upah kepada Lin sebanyak 1,5 juta rupiah per mata pelajaran. Dan si Pat ini ternyata mengajak 5 temannya untuk ikut mencontek kepada Lin. Dan total yang akan diterima Lin jika semua berjalan lancar adalah 234.000 baht atau sekitar 110 juta. Singkat cerita, Lin pun mendapat sebuah ide cemerlang ketika dia bermain piano dan menemukan bahwa kode pencontekan bisa dia siasati dengan kode yang disebut kode piano. Dan akhirnya mereka semua pun mengunjungi rumah Lin dan belajar tentang kode piano agar pencontekan mereka berjalan dengan lancar. Hari ujian pun tiba dan mereka semua berhasil melewati ujian mereka dengan mudah karena kode piano ini. Dan tanpa mereka duga, semakin banyak yang ingin bergabung dalam bisnis kunci jawaban mereka. Di lain sisi, di sini kita diperlihatkan seorang siswa berprestasi lainnya, saingan dari Lin yang bernama Bank. Beng ini adalah seorang anak yang ibunya memiliki usaha laundry. Tapi Beng ini terlalu jujur dan tidak suka bertindak curang. Singkat cerita, mereka berdua menjadi pasangan emas dengan menyabet semua lomba cerdas cermat. Kepala sekolah mereka pun kagum dan memberikan sebuah beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Namun hanya untuk satu orang. Dengan kata lain, mereka harus saling bersaing untuk mendapatkannya. Pada suatu hari, ujian pun kembali dilakukan dan Lin semakin banyak memiliki pelanggan untuk kunci jawabannya. Tong, salah satu pelanggan Lin, merasa kesulitan mengikuti kode piano dan berpaling mulai mencoba menyogok Beng untuk mencontek. Tapi Beng yang jujur tentunya tak ingin jawabannya dicontek oleh Tong. Singkat cerita, ujian pun dimulai dan Lin dan kawan-kawan mulai beraksi. Tapi tiba di suatu saat, Lin tersadar bahwa ternyata soalnya terdiri dari dua jenis, yaitu set 1 dan set 2. Lin pun pusing karena dia tidak memperhitungkan bahwa soalnya akan terbagi dua bagian. Scene epic pun dimulai. Tong yang mulai gelisah mencontek ke Lin dan dia ternyata dipergoki oleh Beng. Lin pun tetap berusaha membantu para pelanggannya dengan bertukar lembar soal dengan Tong yang duduk di sampingnya. Dan dia pun mulai mengerjakan dua set sekaligus. Hingga akhirnya Lin berhasil tetap memberi jawaban pada semua pelanggannya. Tak sampai di situ, Beng yang kelewat jujur melaporkan aksi Tong kepada kepala sekolahnya. Dan alhasil Lin dan Tong mendapat masalah besar hingga Lin pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Terjadi perdebatan hebat antara Lin dan kepala sekolahnya hingga akhirnya Lin pun dilarang mengikuti beasiswa di Singapura. Dia pun kecewa dan sedikit menyindir Beng yang telah melaporkannya. Sesampainya di rumah, ayah Lin pun marah besar dan Lin hanya bisa menangis. Hari-hari pun berlalu dan pada suatu malam Grace mengajak Lin untuk bertemu dan membicarakan tentang rencananya untuk meminta bantuan Lin. Karena dia dan pacarnya, Pat, berencana mengikuti STIK, yaitu sebuah ujian untuk masuk ke perguruan tinggi yang ujiannya diadakan serentak di seluruh dunia. Lin pun berpikir keras untuk mengikuti ujian ini. Hingga pada suatu ketika,
Lin mengurungkan niatnya karena menyadari ada perbedaan zona waktu di seluruh dunia dan berniat untuk membantu Grace dan Pat sekaligus menghasilkan banyak uang untuk yang terakhir kalinya. Mendengar hal itu, Grace dan Pat pun sangat senang dan ternyata Lin mengungkap bahwa untuk menjalankan misi ini dia tidak bisa sendirian dan memerlukan bantuan si Bang. Scene berpindah pada Bang yang sedang mengantar laundry dan dihajar oleh dua preman dan tahu-tahu udah bangun di tempat pembuangan sampah. Alhasil dia pun gagal mengikuti ujian beasiswanya di Singapura. Grace, Lin, dan Pat pun mulai mencari klien untuk menjual jasa kunci jawabannya dan Tong yang memiliki grup WA Estik mendapatkan 30 klien dengan sangat mudah. Mereka pun mulai merencanakan aksi mereka. Mulai dari mengadakan seminar kepada para kliennya dan menjelaskan bahwa seluruh kunci jawaban akan diukir di atas sebuah pensil yang digunakan untuk ujian. Setelah mereka merencanakan semuanya, Lin pun berkunjung ke rumah Bang dan mulai mengajaknya untuk masuk ke dalam tim. Singkat cerita, Bang yang kelihatannya butuh duit banget akhirnya bergabung. Mereka pun mendaftar Estik dan mulai latihan simulasi teknik mencontek yang akan mereka gunakan. Mereka berencana untuk mengikuti ujian Estik di Sydney, lalu mengirim jawaban mereka ke Thailand karena perbedaan zona waktu. Akhirnya, hari eksekusi pun tiba, dan Lin meminta semua datang lebih awal untuk melatih jawaban mereka saat diinterogasi kalau Lin dan Bang tertangkap. Di sela-sela latihan, Pat keceplosan mengatakan bahwa Bang pernah dipukul dan dibuang di tempat sampah. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa Pat lah dalang dari pemukulan Bang. Dan mereka pun baku hantam dengan nikmat. Dan alhasil Bang pun pergi. Lin ikutan ngambek dan pergi. Sekarang tersisa Grace dan Pat. Scene berpindah pada Bang yang melihat iklan perusahaan laundry dan kembali terinspirasi untuk mengambil uang yang banyak dan kembali ke tim Lin untuk berangkat ke Sydney. Dan akhirnya Bang dan Lin pun berangkat ke Sydney untuk mengikuti ujian Estik. Sesampainya di sana, Lin dan Bang pun ngobrol dan terlihat bahwa mereka sudah mulai akrab sampai-sampai mereka foto bareng. Hingga akhirnya ujian pun dimulai. Mereka segera menyembunyikan handphone di tangki kloset toilet dan mulai mengikuti ujian. Dengan otak yang luar biasa cerdas, mereka mengerjakan soal dengan sangat mudah. Setelah selesai, mereka mulai menghafal jawabannya satu persatu. Setelah waktu istirahat, mereka mengirim jawaban mereka ke Thailand. Tapi di tengah-tengah, Bang malah bertingkah egois dan meminta tambahan uang dengan ancaman bahwa jawabannya tak akan pernah dikirim. Pat yang panik segera memberi uang kepada Bang dan Bang pun memberikan semua jawabannya. Setelah menerima jawabannya, Grace dan Pat mulai mencetak pensil 2B dengan terdapat kunci jawaban di dalam pensilnya. Oke, kembali ke Lin dan Bang. Section 2 dimulai dan mereka mengerjakan dan menghafal jawaban mereka. Tapi masalah mulai terjadi di mana Bang ketahuan oleh seorang pengawas garang di dalam toilet. Untung saja Bang sempat menghapus semua jawaban yang dikirim lalu akhirnya tertangkap. Lin sendiri hampir ketahuan dan akhirnya Lin pun berhasil menyembunyikan handphonenya di bawah galon air minum. Ujian section 3 pun dimulai dan Lin harus berjuang mati-matian menghafal semua jawabannya sendiri karena Bang yang sudah tertangkap. Meski sulit, Lin berhasil menghafal semuanya berkat kode piano yang pernah ia ciptakan. Ketegangan tak sampai di sini saja, Lin harus berusaha keras untuk mengirim jawaban teman-temannya ke Thailand. Dia pun menusuk mulutnya sendiri agar dia bisa muntah dan keluar dari ruangan untuk mengirim jawaban. Di lain sisi, di Thailand semua klien kunci jawaban mereka mulai panik dan protes. Oke, kembali ke Sydney, Lin sudah berhasil keluar dari ruang ujian dan dia dikejar oleh si pengawas garang. Sambil lari dan bersembunyi, akhirnya Lin berhasil mengirim jawaban ke teman-temannya di Thailand. Dan akhirnya dia tertangkap oleh pengawas bule ini dan dibawa ke gedung ujian. Ternyata pengawas bule ini cuma mau meminta keterangan dari Lin mengenai Bang yang tertangkap dan Lin pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam. Singkat cerita, Lin pun kembali ke Thailand dan saat bertemu dengan Grace dan Pat, Lin terlihat sangat kecewa karena Grace dan Pat yang egois tidak memikirkan Bang yang tertangkap. Mereka terus memikirkan diri mereka sendiri. Akhirnya Lin pun marah dan tidak mau ikut dengan Grace dan Pat. Dia pun dijemput oleh ayahnya. Lin pun mulai jujur dan menceritakan semua hal yang dialaminya di Sydney.
Waktu pun berlalu dan scene berpindah pada Lin yang sedang melamar menjadi guru. Sementara teman-temannya yang egois malah berpesta karena kelulusan mereka semua. Di sini juga diperlihatkan bahwa Bang dikeluarkan dari sekolah dan harus mengubur mimpinya untuk lanjut kuliah di luar negeri. Lin pun ternyata tidak mengambil uang bagiannya dari hasil menjual kunci jawaban ini. Suatu hari, Bang menghubungi Lin untuk bertemu. Lin pun datang dan melihat rumah Bang sudah jauh berubah. Kini dia memiliki mesin cuci dan motor Scoopy baru. Iya, Scoopy. Mereka pun berbincang dan ternyata maksud tujuan Bang memanggil Lin adalah mengajaknya bekerja sama untuk suatu ujian universitas lagi di Thailand dan memiliki banyak klien yang siap membeli kunci jawaban mereka. Tapi Lin ternyata sudah insyaf dan memilih untuk tidak menerima ajakan Bang. Tapi di sini Bang mengancam akan mengungkap semua kebusukan Lin dan teman-temannya waktu ujian estik. Tapi Lin yang sudah memiliki tekad yang sangat bulat memilih pergi dan pada akhirnya memutuskan mengakui semua kecurangannya di ujian estik kepada media dan film pun selesai.